Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Idat Muqaddas MPD dan Bapak An Yulianto MPD dan juga teman-teman kelas 3 BPGSD yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pertemuan 12 ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan karakteristik autis, disleksia, Asperger syndrome, dan diskalkulia. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama ada saya, Nia Rosniati dengan NIM 2008258. Yang kedua ada Safa Nurul Aulia dengan NIM 2000627. Dan yang terakhir ada Jidan Ahmad Farhan dengan NIM 2008750. Materi mengenai autis akan dijelaskan oleh Teh Safa, kemudian ada materi disleksia akan dijelaskan oleh saya sendiri, ketiga ada materi Asperger syndrome akan dijelaskan oleh kami bertiga, dan yang terakhir ada materi diskalkulia akan dijelaskan oleh Kang Jidan Ahmad Farhan. Untuk mengefektifkan waktu, izinkan kami dari kelompok 10 untuk mulai mempresentasikan materinya. Kepada Teh Safa, saya persilakan. Baik, kita akan membahas tentang autisme. Apa itu pengertian autisme? Autisme pertama kali diidentifikasikan sebagai sebuah gangguan pada tahun 1943 oleh Dr. Leo Kanner. Autisme merupakan gangguan unik yang terjadi dalam berbagai macam bentuk. Biasanya merujuk kepada kelompok keterbatasan sebagai gangguan spektrum autism atau seringkali disebut sebagai Autism Spectrum Disorder atau ASD untuk menggambarkan bentuk karakternya yang beragam. Sejak ditemukan, autisme telah menjadi salah satu topik yang banyak penelitian dan menyebabkan munculnya perdebatan profesional mengenai penyebab dan ciri-cirinya. Menurut Center for Disease Control and Prevention pada tahun 2013, gangguan ini lebih banyak mempengaruhi anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan dalam rasio kira-kira 41 hingga 51, dan lebih dari separuh kasus ini biasanya dibarengi dengan tunagrahita atau keterbatasan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penyebab autisme. Para ahli menyebutkan penyebab gangguan autisme diantaranya adalah multifaktoral, gangguan biokimia, kombinasi makanan, kebersihan lingkungan, dan faktor obat-obatan. Sementara menurut Rinarki pada tahun 2018, beberapa faktor penyebab anak autisme adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor genetik. Nah, genetik autis orang tua biasanya akan mempengaruhi faktor genetik anaknya, menyebabkan abnormalitas pada pertumbuhan sel dan saraf. Lalu yang kedua, ada faktor prenatal, natal, dan postnatal, yaitu salah satu faktor lainnya yang kemungkinan mempengaruhi terjadinya autisme adalah pendarahan pada kehamilan di tahap awal. Penggunaan obat-obatan yang berlebih dan menyalahi dosis dapat menyebabkan tangis bayi pada kelahiran awal terhambat. Ada gangguan pernafasan juga, hingga anemia. Selain dari beberapa faktor di atas, kegagalan pertumbuhan disebabkan minimnya nutrisi tidak dapat diserap dengan baik. Lalu faktor yang ketiga ada faktor neuroanatomi, yaitu gangguan pada sel otak selama masih berada di dalam kandungan yang disebabkan oleh adanya hambatan oksigenasi pendarahan atau infeksi. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor keracunan logam berat, yaitu lingkungan keluarga yang dekat dengan lokasi pertambangan dapat juga menyebabkan autisme. Keracunan yang dikonsumsi oleh ibu hamil seperti ikan yang mengandung mineral berat dengan kadar garam yang tinggi. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri autisme. Yang pertama adalah relasi sosial. Siswa-siswa dengan gangguan ini seringkali menghindari kontak mata dengan orang lain dan mereka juga terlihat tidak tertarik untuk menjalin relasi sosial. Contoh, misalkan ada siswa bernama Rafa berusia 12 tahun, penyandang gangguan spektrum autisme merasa frustasi karena tidak memiliki teman.
Tetapi ketika dia amati selama dia mengobrol dengan teman-teman sebayanya, Rafa tampak berulang kali menyebutkan daftar film kesukaannya tanpa menanyakan minat teman-temannya. Rafa merasa terisolasi secara sosial karena dia tidak mampu melihat dari sudut pandang orang lain serta tidak mengetahui bagaimana caranya untuk berpartisipasi dalam proses memberi dan menerima ketika mengobrol. Lalu yang kedua, ada komunikasi. Salah satu kendala gangguan yang dimiliki oleh penyandang gangguan spektrum autisme mengalami kesulitan dalam menjalin relasi sosial adalah kendala yang mereka hadapi saat menggunakan dan merespon komunikasi verbal dan nonverbal, seperti dalam Freya pada tahun 2010, dalam Madsen, Haas, dan Mahan pada tahun 2013. Siswa-siswa ini kerap kali mengalami keterlambatan perkembangan bahasa dan seumpama mereka mempunyai keterampilan bahasa, mereka masih kewalahan untuk mempertahankan pembicaraan dengan orang lain. Lalu yang ketiga, ada minat siswa. Siswa-siswi penyandang autisme memiliki jangkauan ketertarikan yang jauh berbeda dengan anak normal pada umumnya. Contohnya, salah seorang siswa bisa sangat terkagum-kagum dengan televisi dan mengabaikan hampir semua hal lainnya. Sementara itu, siswa lainnya bisa sangat fokus pada suatu masa dalam sejarah sampai seolah-olah mempunyai pemahaman ahli mengenai masa tersebut. Ketika siswa-siswa penyandang gangguan spektrum autisme memiliki ketertarikan semacam itu, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk asyik membicarakan dunia mereka sendiri. Mereka mungkin akan tampak bosan dengan topik pembicaraan dan kegiatan apapun jika itu tidak berhubungan dengan minat mereka. Lalu yang keempat, ada stres dan tekanan. Selain mempunyai ambang batas stres yang rendah, siswa-siswa penyandang gangguan spektrum autisme juga mengalami kesulitan dalam menanganinya dan mungkin merespon dalam wujud kecemasan. Maskey, Wornall, Parr, Lekuter, dan McConaughey pada tahun 2013, lalu Trimbat, Germano, Johansson, dan Nisanayaki pada tahun 2012. Lalu yang terakhir, keberagaman siswa penyandang gangguan spektrum autisme. Pemahaman yang perlu dikembangkan kepada anak-anak penyandang gangguan spektrum autisme adalah label yang diberikan kepada mereka tidak dapat memberikan informasi mengenai keunggulan dan kebutuhan individu anak. Sebagian siswa penyandang ASD ada yang juga menyandang tunagrahita berat sehingga mereka memerlukan dukungan tambahan, kurikulum yang telah dimodifikasi menyesuaikan kebutuhan mereka dan juga bantuan untuk sepanjang hidup mereka. Sebagiannya lagi mungkin juga memiliki kebutuhan serius, namun tidak sama. Lalu selanjutnya ada gejala pada anak autisme. Yang pertama, ada gangguan interaksi sosial. Anak autis tidak dapat membedakan dan merespon stimulus baik dari orang tua, guru, ataupun orang asing. Lalu yang kedua, ada gangguan komunikasi, yaitu meliputi gumaman yang biasa muncul sebelum anak dapat memahami kata-kata yang tidak terlihat pada anak autis. Sering tidak dapat memahami ucapan orang lain, sering mengulang kata yang baru didengar dan tidak ingin berkomunikasi untuk tujuan sosial. Gangguan komunikasi nonverbal diartikan bahwa anak tidak menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi selayaknya yang dimiliki orang lain ketika mengekspresikan perasaannya atau merasakan perasaan orang lain. Lalu yang ketiga ada gangguan perilaku. Perilaku pengulangan pada suatu benda, misalkan memutar benda, mengepakkan tangan, bergerak maju mundur, kiri kanan, asyik sendiri seperti menikmati dunianya sendiri saat bermain sesuatu, sering memaksa orang tua untuk mengulang kata atau potongan kata, serta tidak menyukai adanya perubahan di lingkungan sekitar. Lalu berikutnya ada tipe-tipe autisme. Adapun ada 5 kelainan yang termasuk dalam ASD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah autisme. Autisme merupakan penarikan diri yang ekstrim dari lingkungan sosialnya, gangguan dalam berkomunikasi, bertingkah laku yang terbatas dan berulang yang muncul sebelum usia 3 tahun. Gangguan lebih banyak terjadi pada anak laki-laki. Nah, yang kedua ada Asperger syndrome atau autisme ringan. Memiliki persamaan dengan autisme namun tidak memiliki gangguan kognitif dan bahasa yang signifikan.
gangguan dominan pada interaksi sosial, intelijensi dan kemampuan berkomunikasi lebih tinggi dari anak autisme, ceroboh, permasalahan tidur, dan sikap keras kepala. Gangguan ini muncul pada usia 4 tahun. Lalu yang ketiga, ada Rett syndrome. Umumnya dialami oleh anak perempuan pada usia 2-5 tahun. Pada awalnya, anak berkembang normal. Secara perlahan terjadi kemunduran seperti kemampuan motorik halus atau gerak tangan. Muncul gerakan stereoptik, mencuci tangan, fleksi lengan di tangan dan dagu, membasahi tangan dengan air liur. Kemunduran pada gangguan bahasa, serta anak Rett syndrome mengalami hambatan dalam mengunyah makanan. Lalu yang keempat, ada childhood disintegrative disorder. Perkembangan yang normal hingga usia 2-10 tahun, kemudian diikuti dengan kemunduran kemampuan. Awalnya anak berkembang normal, secara perlahan kemudian terjadi kemunduran. Kemunduran pada fungsi sosial, komunikasi, dan perilaku. Dari beberapa macam kelainan dalam autisme spektrum disorder atau ASD, yang sering muncul yaitu kelainan autisme dan Asperger disorder. Lalu yang terakhir ada pervasive developmental disorder not otherwise specified atau PDD-NOS. Memiliki perilaku yang sama dengan autisme dalam tingkat yang lebih ringan. Gangguan muncul setelah usia 3 tahun atau lebih. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang strategi pembelajaran pada anak autisme. Menurut Han, pada tahun 2005, terdapat beberapa strategi pembelajaran yang sesuai bagi penyandang autisme, yaitu penanganan berdasarkan lingkungan dan penanganan pada aspek bahasa secara mendasar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada project. Penanganan berdasarkan lingkungan dapat menggunakan metode The Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children Program atau TEACH. Metode ini mengajarkan kepada anak autis untuk menata lingkungan dengan memberikan dukungan dan peluang yang luas untuk mengekspresikan perilaku yang positif. Penanganan ini mengutamakan memelihara perilaku dan pengajaran terhadap perkembangan kemampuan baru yang dimiliki anak secara terstruktur, mengetahui satu persatu instruksi yang diberikan, fokus terhadap ketertarikan individu dan kebutuhan setiap peserta didik. Lalu yang kedua, ada social skill intervention. Pelatihan kemampuan sosial merupakan tipe dalam pendekatan instruksional yang termasuk dalam pendekatan behavior analysis dan teach. Akan tetapi, pendekatan ini memiliki beberapa perbedaan. Pendekatan social skill meliputi aktivitas permainan, penyeimbangan kontak mata, berbagi mainan, berputar, berpartisipasi dalam permainan kelompok, dan membaca cerita. Hal ini sesuai dengan pernyataan Centrock pada tahun 2017. Anak-anak dengan autisme dapat mengambil manfaat dari kelas yang terstruktur, intrusi individual, dan kelompok kecil instruksi. Perilaku modifikasi tersebut terkadang mampu membantu anak-anak autis dalam proses belajar. Lalu yang ketiga ada Picture Exchange Communication System atau PECS. Metode ini mengajarkan anak berkomunikasi secara nonverbal dengan menggunakan gambar untuk menggambarkan suatu informasi. Anak akan menunjukkan gambar dan berusaha membuat kalimat sederhana ketika menunjuk gambar tersebut. Lalu yang terakhir ada social stories. Pendekatan ini memiliki persamaan dengan pendekatan PECS, memiliki kesamaan fokus terhadap simbol atau gambar. Akan tetapi, gambar tersebut dapat merangsang anak untuk menggunakan bahasa secara cepat, memiliki interaksi sosial, cerita sosial yang berdasarkan kemampuan komunikasi verbal dan kemampuan menuliskan bahasa. Selanjutnya ada materi disleksia. Dalam buku How to Create a Smart Kid atau Cara Praktis Menciptakan Anak Sehat dan Cerdas, Pijara Aurin menjelaskan bahwa disleksi berasal dari kata Yunani, yaitu dis yang berarti sulit dalam dan lex berasal dari legen yang berarti berbicara. Jadi dapat disimpulkan bahwa disleksia itu kesulitan dengan kata-kata. Artinya penderita ini memiliki kesulitan untuk mengenali huruf atau kata. Hal ini terjadi karena kelemahan otak dalam memproses informasi.
Disleksia juga diartikan sebagai suatu gangguan yang berpusat pada sistem saraf dan mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, mengeja, atau dapat dikatakan kesulitan dalam mengenali huruf-huruf seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada faktor penyebab disleksia. Yang pertama ada faktor biologis, di mana faktor biologis ini meliputi riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, serta masalah kesehatan yang cukup relevan. Jadi dalam faktor biologis ini, faktor keluarga juga sangat menentukan penyebab dari disleksia tersebut. Kedua, ada faktor kognitif. Faktor kognitif diantaranya pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Dan faktor yang ketiga ada faktor perilaku, yang meliputi masalah dalam hubungan sosial, stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar, serta gangguan motorik. Ciri-ciri anak disleksia. Adapun ciri-ciri anak disleksia yaitu yang pertama, membaca dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. Yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks berikutnya. Yang ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks tersebut. Keempat, menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada dalam teks yang sedang dibaca. Kelima, membolak-balik susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lain. Misalnya, ketika ingin memanggil ibu, tapi yang diucapkannya malah ubi. Keenam, salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya. Sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. Yang ketujuh, membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti, karena dia kesulitan dalam memilih kata. Dan yang terakhir, mengabaikan tanda-tanda baca, dan juga sulit membedakan huruf-huruf yang mirip, seperti B dan D. Selanjutnya, ada gejala anak disleksia. Gejala ini dapat dikenali pada masa balita. Gejala yang berupa, pertama, perkembangan bicara yang lebih lamban dibandingkan anak-anak seusianya yang lain. Kedua, membutuhkan waktu lama untuk belajar kata baru. Misalnya, keliru saat menyebut kata ibu menjadi kata ubi. Ketiga, kesulitan menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan diri. Misalnya, kesulitan untuk memilih kata yang tepat, ataupun kesulitan saat menyusun kata dengan benar. Dan yang keempat, kurangnya memahami kata-kata yang memiliki rima. Contohnya, Putri menari sendiri. Tipe-tipe anak disleksia. Ada dua, yaitu tipe auditoris dan tipe visual. Tipe auditoris atau auditory processing problem memiliki gejala yang pertama, kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Contohnya, anak tidak dapat membedakan kata kakak, bapak, dan katak. Kedua, kesulitan analisis dan sintesis auditoris. Contohnya, kata ibu tidak dapat diuraikan menjadi ibu. Ketiga, kesulitan auditoris bunyi atau kata. Jika diberi huruf, tidak dapat mengingat bunyi huruf atau kata tersebut. Atau, jika melihat kata, tidak dapat mengungkapkannya, walaupun mengerti arti dari kata tersebut. Keempat, tipe auditoris ini membaca dalam hati lebih baik daripada membaca dengan lisan. Kelima, kadang-kadang disertai gangguan urutan auditoris. Dan yang terakhir, anak auditoris ini cenderung melakukan aktivitas visual. Anak disleksia dengan tipe auditoris ini juga lebih mengandalkan pembelajaran dengan visual, dan pada saat belajar, anak tersebut lebih suka membaca dalam hati daripada dengan lisan. Kemudian ada tipe visual. Tipe visual terjadi karena permasalahan penglihatan yang akut,
memang sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak. Gejala-gejala yang dimiliki oleh tipe ini, yang pertama, tendensi terbalik, misalnya B dibaca D, P dibaca G, U dibaca N, M dibaca W, dan lainnya. Kedua, kesulitan diskriminasi atau mengacaukan huruf-huruf ataupun kata yang mirip. Kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual. Jika diberi huruf cetak untuk menyusun kata mengalami kesulitan, misalnya kata ibu menjadi ubi atau iub. Ketiga, memori visualnya terganggu. Keempat, kecepatan persepsinya lambat. Kelima, kesulitan analisis dan sintesis visual. Keenam, hasil tes membaca buruk. Dan yang terakhir, biasanya lebih baik dalam kemampuan aktivitas auditoris. Kemudian, ada strategi guru dalam menangani anak disleksia di sekolah inklusi. Adapun strategi tersebut, yang pertama, sebaiknya jangan meminta anak untuk membaca keras di kelas. Hal ini akan membuat anak disleksia menjadi takut dan cemas, yang bisa mengakibatkan hilangnya harga diri dan bahkan juga rasa penolakan di kelas. Yang kedua, anak disleksia sebaiknya diminta duduk paling depan, sehingga pandangannya ke arah papan tulis dan tidak terhalang sama sekali. Sebaiknya guru sendiri menulis dengan jelas. Ketiga, tugas baiknya ditulis secara jelas sebelum pelajaran berakhir, karena anak disleksia butuh waktu banyak untuk memahami tulisan dari guru. Keempat, berikan pujian atas usaha anak dalam menjawab pertanyaan. Hal ini akan meningkatkan harga diri mereka dan kepercayaan diri mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sindrom Asperger. Apa sih sindrom Asperger itu? Sindrom Asperger adalah gangguan neurologis atau saraf yang tergolong ke dalam gangguan spektrum autisme. Sindrom Asperger memiliki perbedaan dengan autisme, yaitu tidak mengalami kelambatan dalam bicara dan berbahasa, perkembangan kognitif, keterampilan menolong diri sendiri, atau rasa ingin tahu terhadap dunia luar. Sindrom Asperger dapat dikatakan sebagai suatu gejala kelainan dalam perkembangan fungsi syaraf otak yang namanya diambil oleh seorang dokter berkebangsaan Austria, yakni Hans Asperger. Beliau mengatakan bahwa terdapat perilaku anak yang memperlihatkan perilaku hampir sama dengan anak autis, yakni mengalami hambatan dalam fungsi sosial dan komunikasi, meski tidak separah anak autis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penyebab sindrom Asperger. Apa sih pemicu dari sindrom Asperger? Yang pertama ada genetik. Faktor genetik berkaitan dengan pengaruh gen pada saat perkembangan fungsi otak. Sebagai contoh, ibu yang memiliki kesulitan dalam fungsi sosialnya kemungkinan besar akan menghasilkan keturunan dengan indikasi sindrom Asperger. Lalu yang kedua, ada faktor non-genetik. Contohnya tekanan yang berat dan tuntutan yang begitu tinggi sehingga anak memiliki rasa takut yang berlebihan. Ciri-ciri anak dengan karakteristik sindrom Asperger. Yang pertama, sulit berinteraksi. Anak tersebut mengalami kecanggungan dalam melakukan interaksi sosial, baik itu dengan keluarga, teman, ataupun orang lain. Yang kedua, tidak ekspresif atau jarang menampilkan ekspresi wajah ataupun gerakan tubuh yang berkaitan dengan ungkapan emosinya. Ketika bahagia, penderita sindrom Asperger ini akan susah untuk tersenyum dan berbicara dengan nada yang datar-datar saja. Ketiga, kurang peka. Keempat, dia hanya berfokus menceritakan diri sendiri serta tidak punya ketertarikan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain atau lawan bicaranya. Kelima, obsesif, repetitif, dan kurang menyukai perubahan. Sering melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan tidak menerima perubahan pada sekitarnya. Salah satunya lebih suka berdiam diri di dalam kelas ketika jam istirahat berlangsung. Keenam, mengalami gangguan motorik. Ketujuh, mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoriknya.
Jika dibandingkan dengan anak-anak usianya, mereka sering tampak kesulitan saat melakukan kegiatan-kegiatan biasa, seperti mengendarai sepeda ataupun lainnya. Kedelapan, mengalami gangguan fisik atau koordinasi. Dan yang terakhir, kondisi fisik yang tergolong lemah, salah satunya gaya berjalan. Selanjutnya, strategi membantu anak dengan kelainan Asperger Syndrome. Yang pertama, pendidikan sekolah inklusi. Anak-anak Asperger harus dipersiapkan dahulu jadwal pelajaran dan jam-jam istirahatnya. Strategi mengajar yang dilakukan juga harus langsung, jelas, dan eksplisit. Selain guru kelas, guru lain yang tidak berhubungan langsung, kemudian kepala sekolah, petugas kebersihan maupun kantin sebaiknya mengetahui keadaan siswa yang mengalami sindrom Asperger. Yang kedua, intervensi interaksi sosial, diantaranya dengan memberikan tugas-tugas sederhana, sistem pembelajaran secara komunikasi visual. Yang ketiga, peningkatan kemampuan komunikasi dengan bantuan terapi psikologi, terapi bicara, Picture Exchange Communication System atau PECS, dengan menggunakan gambar. Metode komunikasi Makaton yakni dengan menggunakan bahasa isyarat atau simbol. Yang terakhir, dalam berbicara sebaiknya menghindari gaya bahasa sarkasme pada mereka. Dan paling penting, orang tua sangat berperan besar dalam membantu meningkatkan kemampuan anak. Selanjutnya, diskalkulia. Apa sih pengertian dari diskalkulia? Diskalkulia berasal dari diskalkulia, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya adalah ketidakmampuan berhitung. Awalan dis berarti ketidakmampuan, sedangkan kalkulus berarti kerikil, manik, dekak, atau kelereng. Diskalkulia yaitu gangguan perkembangan aritmatika, yaitu kesulitan belajar yang terkait dengan perhitungan matematika. Anak yang sulit belajar aritmatika sulit untuk dikatakan menjadi penyakit diskalkulia. Hal ini dikarenakan pelajaran matematika merupakan pelajaran yang cukup sulit bagi anak. Jika tidak sulit, maka namanya bukan pelajaran matematika, akan tetapi dikatakan sebagai pelajaran yang lain. Sehingga diskalkulia pada anak yang belajar matematika hampir sama sekali tidak dikenali. Banyak orang tua yang tidak mempercayai dan tidak mengetahui kalau anak mereka mengalami diskalkulia, karena para orang tua percaya bahwa kemampuan anak mereka memang seperti itu dan tugas guru-guru di sekolah adalah membantu anak mereka memahamkan materi pelajaran matematika. Menurut penelitian Kaufman pada 2003 dan Salop pada tahun 2004, menunjukkan bahwa diskalkulia anak sekolah dasar mencapai 2-6%. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang mengalami diskalkulia sering mempunyai kekurangan neuropsikologis dan kognitif, termasuk prestasi yang buruk dalam mengolah ingatan, persepsi visual, dan kemampuan visual spasial. Dan menurut studi Salop, Manor, dan Groscure pada tahun 2005, menemukan bahwa diskalkulia merupakan kesulitan belajar yang berlangsung lama atau terus-menerus pada banyak anak. Lebih dari separuh anak-anak masih mendapatkan nilai yang jelek dalam matematika ketika mereka sampai ke kelas 5. Penyebab anak diskalkulia. Ada beberapa faktor penyebab anak diskalkulia, antara lain yang pertama dari faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan bisa memperlambat kemajuan belajar membaca anak. Yang kedua adalah faktor intelektual. Secara umum, inteligensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan membaca permulaan anak. Yang terakhir adalah faktor psikologis. Pada faktor ini, seorang siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu. Anak yang mudah marah, menangis, dan menarik diri akan mendapat kesulitan dalam belajar membaca. Sebaliknya, anak yang lebih mudah mengontrol emosinya akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang dibaca dan dihitung.
Selanjutnya, ciri-ciri dari anak diskalkulia. Diskalkulia termasuk suatu keadaan di mana anak mempunyai kesulitan belajar spesifik khususnya pada bidang matematika. Ciri-cirinya antara lain yang pertama adalah linguistic skill, yaitu anak tidak mampu menyebutkan nama atau istilah-istilah, konsep, dan simbol matematika. Yang kedua, perceptual skill, yaitu anak cenderung mengalami kesulitan dalam mengamati, membaca simbol atau tanda aritmatika, kesulitan dalam mengklasifikasi objek dalam kelompoknya karena kesulitan membedakan ukuran dan bentuk objek. Yang ketiga, attention skill, yaitu anak mengalami kesulitan dalam menjalin angka-angka atau gambar dengan benar. Terbalik dalam menulis angka, kesulitan dalam operasional sesuai dengan tanda-tanda matematika yang benar. Yang terakhir adalah mathematical skill, yaitu anak kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah menghitung dalam matematika, menghitung objek dan mempelajari angka-angka dalam tabel. Selanjutnya, gejala anak diskalkulia. Ada dua gejala pada anak diskalkulia, yaitu yang pertama, diskalkulia pada anak prasekolah. Anak diskalkulia yang berusia 3-6 tahun akan mengalami sejumlah gejala seperti sulit mengingat nomor rumah atau nomor telepon, sulit untuk menghitung 1-10 dibanding dengan anak seusianya, sulit untuk menyamai bentuk atau warna benda. Yang kedua adalah diskalkulia pada anak sekolah dasar. Anak diskalkulia pada memasuki sekolah dasar akan mengalami sejumlah gejala seperti menghindari permainan dengan angka atau berhitung seperti monopoli, kesulitan untuk menulis, kesulitan untuk membedakan arah seperti kanan atau kiri, kebingungan ketika membaca waktu di jam analog, dan kesulitan dalam memahami makna kurang dari, lebih kecil, atau lebih besar. Jenis-jenis anak diskalkulia. Menurut Patricia dan Jam-Jam pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa beberapa jenis diskalkulia yaitu yang pertama, diskalkulia kuantitatif adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam keterampilan menghitung dan mengkalkulasi bilangan matematika. Yang kedua, diskalkulia kualitatif adalah siswa mengalami kesulitan menguasai keterampilan yang diperlukan dalam melakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Yang ketiga, diskalkulia verbal, yaitu siswa dapat membaca dan menulis bilangan akan tetapi mengalami kesulitan dalam memahami tentang makna dari bilangan, mengingat nama bilangan, atau mengenali bilangan ketika diucapkan oleh seseorang. Yang keempat, diskalkulia prognostik, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam melakukan manipulasi sesuatu secara matematis. Misalnya, apabila membandingkan bilangan dalam melihat mana yang lebih besar atau yang kecil, akan mengalami kesulitan dengan kuantitas, volume, atau persamaannya baik secara praktis maupun sistematis. Yang kelima, diskalkulia leksikal, yaitu siswa mampu membaca digit secara tunggal akan tetapi tidak dapat mengingat dalam hal jumlah yang besar. Yang keenam, diskalkulia grafis, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam menulis simbol dan bilangan matematika baik berupa angka, lambang, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah diskalkulia indiagnostik, merupakan kesulitan yang dialami siswa dalam mengingat ide atau konsep matematika setelah selesai mempelajarinya. Hal tersebut mempengaruhi dalam memahami pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, tipe anak diskalkulia. Ada 4 tipe anak diskalkulia, yaitu tipe 1, lemah dalam logika. Tipe ini anak tidak mampu untuk menjelaskan tentang suatu bentuk dan ukuran segitiga. Ia tidak mampu membedakan ukuran dan sulit menjelaskan ukuran bangun segitiga. Tipe 2, lemah dalam perencanaan. Pada tipe ini, anak tidak mampu untuk menganalisa suatu kondisi permasalahan sederhana. Akibatnya, anak kesukaran dalam memecahkan problem yang dihadapi. Tipe 3, tekun dalam tugas. Tipe ini anak menunjukkan ketekunannya dalam mengerjakan tugas, akan tetapi ia selalu salah dalam menjawabnya. Dan yang terakhir, tipe 4, ketidakmampuan untuk menghitung sederhana.
Pada tipe ini, anak tidak mampu untuk menjumlahkan, mengurang, mengalihkan, dan membagi soal yang sederhana. Selanjutnya, strategi pembelajaran untuk anak diskalkulia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti telah meneliti proses mental siswa yang melakukan pemecahan masalah, dilihat sebagai cerminan uji coba, pemahaman, dan heuristika. Pemecahan masalah mensyaratkan pembentukan representasi mental masalah dan menerapkan sebuah produksi untuk memecahkannya. Dengan masalah yang terdefinisikan dengan jelas dan solusi potensial bisa diatur sebagaimana mestinya. Strategi umum dan pengujian akan bermanfaat untuk masalah yang lebih sulit atau kurang terdefinisikan dengan baik. Analisis cara hasil digunakan yang membutuhkan pengerjaan soal atau tugas secara terbalik atau tidak terbalik. Strategi pemecahan masalah lainnya yaitu penalaran analogis dan brainstorming. Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi dalam membantu anak diskalkulia yaitu dengan pemecahan soal. Pemecahan soal yang dilakukan akan membuat pemikiran anak tentang matematika menjadi lebih mudah. Semakin sering anak mengerjakan soal, maka akan semakin mudah anak tersebut menguasai materi matematika. Selain hal tersebut terlepas dari adanya pemenuhan gizi yang cukup bagi anak, maka berdasarkan teori pengulangan informasi untuk membantu anak yang mengalami diskalkulia adalah dengan cara melakukan pengulangan terhadap materi-materi yang telah diajarkan. Karena materi yang diajarkan jika dilakukan pengulangan akan mengaktifkan working memory sehingga anak tidak mudah lupa. Working memory akan selalu aktif manakala guru ketika memberikan pelajaran mengaitkan dengan informasi yang telah diterima oleh siswa sebelumnya. Dengan begitu, anak akan menyimpan informasi dalam working memory-nya dan sewaktu-waktu dapat memanggilnya kembali manakala ada kebutuhan atau desakan dari anak. Inilah yang perlu dilakukan oleh guru, membangkitkan dan memberikan motivasi bagi anak untuk berpikir agar meningkatkan rasa keingintahuan mereka terhadap apa yang mereka hadapi. Itulah beberapa strategi yang perlu dipahami oleh guru untuk mengatasi diskalkulia pada anak.